Faqad qala fi kitabihil karim qala al mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Su'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'uduna aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Terutama nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah nikmat Islam, nikmat iman. Dengan adanya nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat iman menjadikan kita ini hidup mempunyai tujuan, dan tidak ada tujuan yang besar kecuali tujuan ini kembali kepada kesempurnaan iman. Alhamdulillah. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan suri teladan kepada kita, contoh kehidupan yang akan diridhoi, yaitu cara hidupnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga cara kehidupan para sahabat. Masya Allah, andai kata kita tidak mengetahui kehidupan Nabi dan sahabat, niscaya selamanya kita ini tidak akan mampu menggapai kehidupan yang benar-benar sederhana, kehidupan yang sangat sederhana. Kehidupan itu sangat bertentangan sekali dengan kehidupan orientalis, kehidupan orang-orang yang mengandalkan modal nih. Sangat bertentangan sekali. Sehingga dengan adanya kita ini mengetahui hayatus sahabat, cerita-cerita para sahabat, sedikit demi sedikit kita menggapai kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita saat ini masuk ke ayat pertama juz yang ke-9. Masuk juz ke-9. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Su'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana orang-orang yang menyombongkan diri, alladzina istakbaru, orang-orang yang merasa besar. Orang-orang yang merasa benar adalah qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Berkatalah al-mamlu, mala'un itu para pembesar-pembesar, pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin alladzina istakbaru, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri min qaumihi, dari golongan kaum itu.
Kaum niki kaum sinten? Kaum Nabi Syuaib, kaum Madian. Lanukhrijannaka ya Syuaib. Lanukhrijannaka. Sungguh kami akan mengeluarkanmu. Bahasa kita itu mengusir. Lanukhrijannaka. Sungguh kami akan mengeluarkanmu. Ya Syuaib, wahai Nabi Syuaib, walladzina amanu ma'aka, dan orang-orang yang beriman bersamamu, min qaryatina, dari qaryatina, dari kota kami, dari daerah kami. Awalau ta'udunna fil milatina, atau ta'udunna, atau kalian kembali fi millatina, di dalam millah kami. Millah niki Allah Subhanahu wa taala sering mempergunakan kata millah ini. Ada kalanya kita itu menganggap bahwa millah itu adalah agama. Tidak salah. Tetapi ketika kita itu mendengar millah, maka kita itu akan mengetahui bahwa millah ini adalah sifat. Millah itu adalah sifat. Kalau sifat itu adalah nopo? Mufrad. Mufrad kalau jamaknya itu budaya. Aula ta'udunna fi millatina, dalam budaya kami. Sungguh kami akan mengusir engkau dan orang-orang yang bersamamu, wahai Syuaib, atau kamu kembali ke budaya kami. Qala, maka Nabi Syuaib menjawab, awalau kunna karihin. Nabi Syuaib menjawab, apa kami harus menjadikan kembali, maksudnya kembali kepada, menjadikan kami sebagaimana permintaanmu itu, meskipun kami itu karihin. Karihin itu adalah orang-orang yang benci. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo kita merenung bagaimana kaum Madian. Kaum Madian ini diawali ayat yang ke-85 ya. Wa ila Madian akhahum Syuaiban. Qala ya qaumi ibudullahi ma lakum min ilahin ghairuhu. 85. Dan kepada kaum Madian Allah Subhanahu wa taala mengutus saudaranya, yaitu Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib menyeru, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Tidaklah ada bagi kalian min ilahin, dari ilah-ilah itu, ghairuhu, kecuali dia, kecuali Allah. Qad ja'atkum bayyinatin mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian bayyinatin mir rabbikum, bukti dari Tuhan kalian. Fa'auful kaila wal mizan wala
tabkhasu wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsiduna fil ardi ba'da islahiha. Sungguh telah datang kepadamu bukti-bukti dari Tuhan kali. Fa'aufu, maka sempurnakan al-kailah, takaran wal mizan dan timbangan, wala tabkhosun nasa, dan jangan mencuri ngentit punyanya manusia, asya'ahum, hak-hak mereka, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah, dan janganlah kalian itu membuat kerusakan di muka bumi setelah ada perbaikan. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dzalikum khairul lakum, itu adalah perkara sebaik-baik perkara bagimu jika kamu memang benar-benar orang beriman. Ayat 85 Quran surat Al-A'raf ini menceritakan bagaimana kaum kapitalis niki golek napa jenenge? Golek duit dengan cara napa lek ngarani? Mencuri timbangan, ngentit, kemudian takaran. Jadi kebanyakan kaum kapitalis orientalis ini adalah orang-orang yang menipu manusia. Jadi ayat ini menggambarkan kaum orientalis kapitalis ini sudah pernah terjadi di muka bumi ini sejak zaman Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib niki berarti sebelum Nabi Musa. Nabi Syu'aib ini sebelum Nabi Musa, maksudnya bagaimana? Karena Nabi Musa ini adalah menantunya Nabi Syu'aib. Jadi Nabi Musa ini pernah berguru kepada Nabi Syu'aib, atau napa jenenge istilahnya, menjadi penggembalanya kambingnya Nabi Syu'aib selama 10 tahun. 8 tahun disempurnakan menjadi 10 tahun adalah apa jenenge? Itu biaya mas kawinnya untuk menikahi anaknya Nabi Syu'aib. Hadratil Muhtaramin, jadi orientalis, orang-orang yang menanam uang sehingga perdagangan mereka ini napa jenenge? Saniki kan ketok terjadi umatin Nabi Syu'aib niku benar-benar terjadi sekarang nih. Biyen niku kaya napa niku jenenge? Contone minyak. Minyak niku ketika mereka ini keluar dari pabrik, lek sak liter niku timbangane nggih sak liter. Lek sekarang botolnya podo, isine gak sampai sak liter. Ketemuan akhirnya ditertibkan oleh pemerintah. Padahal waktu itu pemerintah seharusnya sudah tahu. Departemen Perdagangan itu pasti tahu.
Tapi karena mereka ini orang-orang kapitalis, orientalis, gak peduli. Sedangkan agama ini mulai dari zaman Nabi Adam ya agama Islam. Tidak ada agama selain Islam. Sejak dari zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Semuanya itu agama Islam. Jadi kalau ada agama selain Islam itu adalah agama buatan manusia. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah, agama di sisi Allah itu innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Selain Islam itu artinya apa? Agama buatan manusia. Mereka mengarang-arang sendiri napa jenis sifate menungso, akhirnya tadi dipasarkan menjadi budaya. Setelah jadi budaya, jadi mila, mereka mengatasnamakan agama. Niku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang ke 88. Qolal malaul ladzina istakbaru min qaumihi. Maka berkatalah para mamluk, para pemuka-pemuka agama, para pemuka-pemuka orientalis, orang-orang kaya, orang-orang kaya zaman waktu itu. Orang-orang kaya yang ditegur oleh Nabi Syuaib, ya qaumi napa? Qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Ya qaumi budullah. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Sembahlah Allah. Aktivitas kalian itu kepada Allah, maka aktivitas yang kepada Allah ini segala sesuatu, kalau kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka peraturane itu nggih peraturane Gusti Allah. Ojo gawe peraturan dhewe. Ya, maka agama ini adalah musuh satu-satunya bagi kaum orientalis. Agama ini adalah musuh bagi kaum orientalis. Sehingga mereka berusaha dengan mempolitisir niku lek ngarani. Dengan politik mempolitisasi. Saat ini banyak golongan-golongan seakan-akan itu seperti orang Islam, tapi sesungguhnya itu adalah ciptaan atau organisasi yang diciptakan oleh orang-orang kapitalis. Contohnya napa? Contohnya napa Irak. Napa jenenge? ISIS. Nah. Irak, Suriah, Islam napa jenenge ISIS niku napa singkatane niku. Itu buatan kaum kapitalis. Mereka ini mempunyai napa jenenge? Mempunyai organisasi yang besar, namanya itu napa jenenge? CIA. Terus napa jenenge?
Kalau yang di Amerika CIA, yang di napa jenenge KGB. Terus napa malih? Mossad. Ini musuh-musuh Islam. Mereka ini berusaha membuat organisasi seakan-akan itu namanya Islam. Mereka berusaha datang kepada negara-negara Islam, kemudian merayu-rayu, membuat ketentuan, membuat undang-undang, sehingga mengambil napa jenenge sumber daya alam yang mereka miliki. Ya ini kaum orientalis, kaum kapitalis. Politisasi mereka ini hanya untuk menghancurkan agama. Mereka mengatakan dengan slogan agama tidak bisa tidak boleh diamalkan dengan dengan dunia. Jadi nggak boleh agama dengan peraturan agama dengan peraturan negara ini nggak boleh jadi satu. Itu ciptaan kaum kapitalis, kaum orientalis. Dan musuh mereka adalah khalifah. Mereka berusaha menghancurkan kekhalifahan yang di Turki itu. Kekhalifahan itu dihancurkan melalui oleh kaum kapitalis itu. Yang waktu itu mempergunakan nama Mustafa Kamal. Mustafa Kamal itu adalah alatnya orang kapitalis. Orang Islam nggak ngerti, orang Islam ya baru tahu tapi ya yang nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai sistem bagaimana cara memecah belah manusia, memecah belah umat Islam. Umat Islam dipecah belah. Dulu ada organisasi NU, Muhammadiyah sampai sekarang. Ya syukur-syukur alhamdulillah NU dengan Muhammadiyah sekarang bisa bersatu. Karena mereka mengetahui bahwa yang memecah belah ini sesungguhnya adalah orientalis, kaum kapitalis. Bukan saja agama ini dipecah belah, masyarakat dipecah belah supaya apa? Supaya mereka tidak punya kekuatan. Mereka ini mempunyai modal-modal besar, bagaimana modal besar itu mengeruk keuntungan supaya lebih besar. Dan ini tidak akan bisa kita kalahkan kecuali dengan amal agama. Sehingga ketika kita ini amal agama yang benar, orang-orang yang mendukung orientalis, orang yang mendukung kapitalis itu akan sama seperti apa yang ada di ayat 88 ini. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Maka berkatalah orang-orang pemuka, orang-orang yang sombong. Dari pemuka itu, lanukhrijannaka, sungguh kami akan mengusirmu. Nah, sapa sing gorong tahu diusir? Ya. Siapa yang belum pernah diusir? Jadi yang pernah diusir karena memperjuangkan agama ini mendapatkan sunnah berapa nabi? Nabi sapa sing belum pernah diusir? Mulai dari zaman Nabi Nuh pernah diusir, Nabi Hud diusir. Setelah Nabi Hud, Nabi Soleh. Kemudian setelah Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Su'aib. Semua nabi-nabi sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini
ini diusir dari kampungnya, mingkoryatina, dari kampung kami. Kenapa mereka diusir? Kenapa mereka diusir? Karena kalau dakwanya Islam ini masuk ke hati masyarakat, maka pola pikir manusia ini yang awalnya itu pola pikirnya itu menggali bagaimana menjadikan dunia ini sebagai tujuan, kemudian berbalik menjadi akhirat, tujuannya kepada akhirat. Dan tujuannya kepada akhirat. Maka kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum bil ardi. Ketika mereka itu tidak mampu menghalangi manusia untuk untuk mengamalkan agama. Ketika agama ini benar-benar diamalkan, maka janjinya Allah Subhanahu wa taala ini akan terrealisasi. Dan Allah telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh. Napa janjinya Allah? La yastakhlifannahum fil ardi. La yastakhlifannahum fil ardi. Akan aku jadikan kalian ini penguasa dunia. Sehingga khalifah itu akan muncul. Jadi khalifah ini, khilafah ini tidak akan muncul kecuali dengan cara mengamalkan apa yang pernah dicontohkan zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Bukan di napa lek ngarani niku. Bukan kita ini harus mengikuti sistem mereka ini kita ikuti, kemudian kita berusaha memunculkan siapa yang kira-kira mampu menjadi khalifah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena khalifah ini, mereka ini adalah orang-orang yang terpilih. Siapa yang memilih? Allah. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qabli. Sungguh akan aku jadikan mereka ini penguasa dunia. Yang menjadikan penguasa dunia itu Allah. Jadi kalau mau menjadikan orang ini berkuasa di muka bumi, kita jadikan orang itu supaya beriman dan beramal soleh. Maka jamaah-jamaah yang bergerak di seluruh alam ini berusaha menggugah hati masyarakat supaya kembali menjadi orang yang mengamalkan agama. Amal agama yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu pertama kali hijrah. Sehingga dengan hijrah tadi ini Rasulullah SAW membuat masjid. Masjid ini adalah salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu kecuali kepada umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid itu nikmat. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat amal masjid. Amal masjid ini adalah nikmat. Maka itu hal-hal yang semacam ini orang-orang orientalis, orang-orang kapitalis berusaha menyembunyikan. Dengan politisasi mereka ini menanamkan di tiap-tiap kelembagaan di tiap-tiap negara. Mereka berusaha memasukkan sejarah-sejarah yang palsu, sejarah-sejarah yang sekiranya mereka ini bingung, orang Islam bingung.
kemudian berusaha memasukkan ajaran-ajaran kebohongan, bohong-bohong, hal-hal yang bohong, sehingga umat Islam mereka ini diracuni oleh napa jenenge slogan mereka niku. Maka qolal malaul ladzina kafaru, qolal malaul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib. Maka berkatalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong ini, para mamluk, para pemuka-pemuka, para pembesar-pembesar, para imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka akan mengusir. Mengusir. Siapa yang diusir? Nabi Syuaib. Yang diceritakan ini Nabi Syuaib. Nah, tapi gambaran dari Nabi Syuaib ini sejak zaman Nabi Nuh tadi akan diusir, semua diusir. Sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang pun, barang siapa yang ingin kembali menegakkan amal agama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dimusuhi orang-orang kapitalis, orang-orang orientalis. Kalau kami nggak punya uang, maka apa yang dibuat kekuatan? Dikiranya kekuatan itu adalah kekuatan ekonomi. Oh, ekonomi ini bukan kekuatan. Kekuatan itu walillahil izza, miliknya Allah kekuatan. Walir rasuli, dan hanya kepada Rasul. Rasul ini adalah utusan. Siapa yang mau mewakili utusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan agama, maka akan diberi kekuatan oleh Allah. Walillahil izza, walir rasuli, waladina amanu. Dan orang-orang yang beriman akan mendapatkan izza, akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ekonomi, bukan kapitalis. Kalau kekuatan kapitalis, kalau kekuatan ekonomi, ya mereka akan sombong-sombongan. Ayo sampai mana partai Islam yang mana yang bisa menang? Partai Islam pasti kalah. Kenapa? Karena nggak ada orang-orang yang beriman, yang beriman dan beramal. Partai Islam mesti kalah. Koyok-koyoke menang, padahal mereka ini terjebak dalam jebakan politik. Koyok-koyoke menang padahal kalah. Nggak akan bisa menang. Kecuali mereka ini sadar tidak mempergunakan sistem yang mereka buat. Itu. Maka mereka akan mengusir orang-orang. Lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka, dan orang-orang yang beriman bersamamu akan kami usir dari qaryatina, dari daerah kami, dari negeri kami. Wala ta'udunna fi millatina, kecuali kalian mau kembali ke budaya kami, melok budaya kami. Kalau kamu kembali ikut, ayo berdagang bersama kami, sistemnya yang ini. Atau napa jenenge? Kalau sekarang ditawani ustadz ditawani, ini kalau sampean mau ustadz, ini tak kasih nopo modal sekian dari bank ini, cicilannya murah. Ini sampean tak kasih modal. Waktu saya itu pernah saya ditawari modal 150 juta dengan cicilan yang nopo jenenge sampai 15 tahun atau 20 tahun. Murah. Cicilan. Nah itu kan riba. Kenapa ustadz dikai gambaran sing murah-murah?
sing ustaz dikei gambaran sing cicilan murah-murah. Tapi orang-orang yang lain malah terjebak dengan napa jenenge lek ngaran ini. Riba pinjol niku. Dilut-dilut di napa jenenge dirampas itu apa disita, asetnya disita. Itu. Tapi para ustaz dikei tanpa napa jenenge lek ngarani tanpa jaminan. Dikasih tanpa jaminan. 100 juta, 50 juta, 100 juta atau 150 juta. Tanpa jaminan. Para ustaz, kena ada apa ini? Supaya para ustaz ini lewis kena riba, makan haram, maka yang dikatakan orang beriman dan beramal soleh tadi ini akan Allah cabut. Akan Allah cabut. Sebagaimana lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kenapa Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel. Ketika Bani Israel ini berbuat napa lek ngarani? Berbuat dosa, berbuat kesalahan. Orang-orang yang beriman pada hari itu langsung mengatakan jangan berbuat begitu, jangan berbuat begitu karena ini tidak halal bagimu. Lek tidak halal itu berarti haram. Nah, pada waktu yang lain, di saat yang lain, di waktu yang sama mereka berbuat laknat, tetapi mereka ini orang-orang beriman dan beramal soleh ini tidak lagi mengingatkan. Kenapa tidak lagi mengingatkan? Karena mau mengingatkan bagaimana wong mereka sudah duduk bersama, sudah makan bersama, minum bersama. Sehingga Allah mencabut gelar iman dan amal solehnya ini, mereka menjadi sama-sama terlaknat. Itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka la ta'udunna fi millatina, kecuali kamu kembali kepada budaya kami. Budaya kayak ngono. Maka orang-orang yang beriman harus benar-benar menjaga ini, apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman ini sangat sulit. Ada kata-kata yang saat ini yang propaganda yang bagaimana itu? Mencari yang halal, yang mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Wow, itu salah. Salah. Kenapa salah? Ya salah pol itu. Itu akan kita bahas pada ayat yang ke-89 mungkin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Syuaib menjawab, qala awalau kunna karihin. Apakah saya harus mengikuti kamu? Padahal hati kami ini sudah ada iman, sehingga saya ini benci terhadap hal-hal semacam itu. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kita ini orang yang beriman itu harus benci terhadap orientalis, terhadap kapitalis. Jangan malah ikut-ikutan. Apapun yang terjadi, saya bersumpah kepada Allah, ya Allah, saya tidak akan ikut milah mereka. Saya tidak akan ikut milah mereka, budaya mereka. Saya tidak akan ikut-ikutan. Saya ingin mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saya sudah benci dengan hal-hal yang semacam itu. Nah, maka ayat ini mengisyaratkan kita ini harus membenci. Awalau kunna karihin.
awalau kunnaka karihin. Sedangkan saya ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang benci terhadap perbuatanmu. Kenapa sing dibenci? Orientalis, kapitalis yang mereka ini berusaha mencuri dari manusia secara sadar. Kayak napa jenenge? Napa nek ngarani? Pinjam dengan bunga. Dengan bunga. Lah itu kan jelas-jelas ini pinjam dengan bunga. Bunganya bahkan akan bisa lebih besar daripada napa jenenge? Babone. Ini kaum-kaum yang semacam ini sudah diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, demikian qalal malaul ladzina istakbaru min qaumihi la nukhrijannaka ya Suhaib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina awalau aw la ta'udanna fi millatina qala awalau kunna karihin. Insyaallah niku ayat ke-88 pembukaan juz 9. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran besar bagi kita bagaimana kita ini harus bersikap terhadap pola pikir orientalis, budaya-budaya kapitalis. Jadi kita harus benci terhadap hal semacam itu. Ini dicontohkan oleh Al-Qur'an, oleh Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo bismillah.